Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin wa ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan la ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده، خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء عبد الله الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح حبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح حبيب علي بن جعفر الإدريس، ثم إلى روح حبيب عبد القادر بن عبد الرحمن سقاف، ثم إلى حبيب عبد القادر بن أحمد سقاف، ثم إلى روح سيدي الوالي محمد نجيب بن طه بن عبد الله سقاف، وإلى روح العم جعفر بن عبد الله بن حسين سقاف، إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم، وإلى أرواح أولياء من شريك الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجميع منفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا عملا متقبلا، وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الذنوب ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita masih di bab salat, sunnah-sunnah salat. Di pertemuan yang lalu kita membahas masalah qiyamul lail, dan akhir pembahasan kita Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan bahwa qiyamul lail min athqal syai'in ala nafas. Qiyamul lail itu bangun malam, salat di tengah malam itu adalah ibadah yang paling berat bagi seseorang, bagi hawa nafsu seseorang, karena cenderung orang menginginkan di waktu malam itu istirahat, mengalami lelah, wala siyama ba'dal naum, lebih-lebih lagi qiyamul lail yang dilakukan didahului terlebih dahulu tidur. Wa innama yasiru khafifan, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Qiyamul lail yang paling berat itu akan menjadi ringan bil i'tiyad wal mudawamah, dengan membiasakan diri dan mudawamah, melakukannya terus-menerus disertai dengan sabr alal masyaggah, kesabaran dalam menghadapi rintangan-rintangan ngantuk, rintangan bosan, rintangan malas, atau rintangan-rintangan lainnya, dan itu harus terjadi bagi siapapun yang mau mendapatkan hasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahadah fi awalil amri, thumma ba'da dzalika yanfatih babil unus billahi taala. Di awal permulaan setiap ibadah itu harus dimulai dengan mujahadah, memaksakan diri, dengan disertai kesabaran tadi, dan membiasakan diri untuk melakukan amal taat. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi hamba tersebut pintu kenikmatan, kenikmatan berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Kemudian Allah akan memberikan kepada hamba tersebut halawatul munajah. Halawatul munajah, manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladzatul khalwah, dan
lezatnya berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang sudah merasakan buah dari mujahadah itu, la yashba' al-insan minal qiyam. Sudah tentu kalau seseorang sudah merasakan buah dari mujahadahnya, manisnya mujahadah tadi, la yashba' anil qiyam. Dia sudah tidak memaksakan diri lagi untuk bangun di tengah malam, bahkan dia tidak pernah kenyang dari bangun malam. Artinya dia akan terus menginginkan bangun malam terus, karena dia sudah mencicipi kenikmatan bangun malam ini. Fadlan an ayyastathgilhu au yaksal anhu, bukan cuma dia lebih-lebih lagi dia merasakan berat atau malas. Sudah tidak ada lagi rasa berat dan rasa malas di dalam mengerjakan sholat malam tadi, karena dia sudah mencicipi nikmatnya bangun malam tadi. Seperti yang disampaikan, sebagian orang-orang soleh mengatakan, in kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bil lail innahum lafi 'aishin tayyibin. Sebagian mereka yang telah mencicipi manisnya bangun malam itu, dia mengatakan, jika penduduk surga itu merasakan seperti apa yang kita rasakan di pertengahan malam ini, innahum lafi 'aishin tayyibin, maka mereka baru berada di dalam kondisi kehidupan yang sangat baik. Jadi mereka mengukur kebaikan, kenikmatan yang ada di surga ini seperti kenikmatan yang mereka rasakan ketika bangun malam. Ini menunjukkan kenikmatan bangun malam itu sudah mereka cicipi dan tidak bisa dijelaskan dengan definisi apapun, sampai-sampai mereka ini mengukur kenikmatan surga itu ya seperti kenikmatan bangun malam ini. Beda dengan orang-orang yang mencintai dunia, orang-orang yang masih di dalam hatinya masih ada rasa cinta terhadap dunia seperti kita ini. Kita mengukur surga itu ya dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia umpamanya pemandangan di pegunungan, kemudian kenikmatan buah-buahan, kenikmatan kedudukan, kenikmatan berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Makanya untuk orang awam seperti kita, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kenikmatan-kenikmatan surga itu seperti yang ada di dalam benak kita, seperti kenikmatan dunia tadi. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an buah-buahan qutufuha daniyah, buah-buahan yang mudah dipetik. Kemudian Allah menawarkan hurul 'ain, bidadari yang cantik. Kemudian ada telaga, jannatun tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang indah mengalir di bawahnya ada sungai-sungai. Allah menawarkan kepada manusia ini karena pada umumnya manusia akan mencintai sesuatu yang sesuai dengan visi misinya, dengan cara pandangnya dan dengan takarannya. Kalau takarannya takaran dunia seperti manusia awam pada umumnya, maka tawaran surga itu yang mereka inginkan ya seperti kenikmatan di dunia ini, kenikmatan yang mereka rasakan di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti di surga itu seperti kenikmatan dunia ini, tapi lebih dari itu, bahkan tidak terbayangkan, sampai disebutkan di dalam ayat wa utubihi mutasyabihan. Nanti penduduk surga itu akan mendapatkan sesuatu mutasyabih, mirip dengan kenikmatan dunia, tapi hanya sekedar mirip saja. Yang di sana mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia manapun. Itu pada umumnya. Tapi orang-orang yang sudah mencicipi manisnya ibadah, mereka mengejar surga itu
sudah bukan seperti manusia awam mengejar surga. Kalau di surga itu ada kenikmatan seperti bangun malam ini, maka surga itu nikmat, kata dia. Kalau tidak ada kenikmatan seperti bangun malam, surga itu tidak ada nikmatnya. Jadi mereka mengukur kenikmatan surga itu sudah bukan dengan buah-buahan, bidadari, tapi mereka mengukurnya dengan kenikmatan bangun di pertengahan malam. Padahal untuk sebagian besar manusia, bangun di tengah malam itu tidak ada nikmatnya sama sekali, tapi sesuatu yang pahit, sesuatu yang dipaksakan, atau bangunnya dengan malas-malasan, karena sebagian besar manusia terdapat di dalam dirinya penyakit. Sebetulnya sama, ketika orang fisiknya sakit, ditawari buah-buahan, ditawari makanan yang lezat, ditawari wanita yang cantik, ya dia akan menolak semua ketika fisiknya sakit. Karena fisiknya sakit, dia akan menolak semua kenikmatan dunia saja, dia akan tolak. Kenikmatan dunia yang biasanya dia cari, itu bisa dia tolak ketika fisiknya sakit. Sakit flu, atau sakit gigi, atau sakit kepalanya pusing. Dia bisa menolak kenikmatan dunia yang tadinya nikmat, bisa tertutupi kenikmatan tadi dengan penyakit yang dia derita. Nah, sama seperti itu. Kita tidak bisa mencicipi kenikmatan sholat malam, mencicipi kenikmatan ibadah-ibadah yang diwajibkan atau yang disunnahkan kepada kita, karena di dalam diri kita ini, di dalam hati kita, terdapat penyakit-penyakit yang harus kita sembuhkan terlebih dahulu. Dan kalau fisik itu bisa sembuh dengan obat-obatan yang rasanya tidak enak, pahit, puyer. Kalau batin itu bisa sembuh dengan mujahadah yang rasanya juga pahit. Rasanya pahit, mujahadah ini tidak nikmat sama sekali. Melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas, melawan keinginan-keinginan yang bisa menghalangi kita untuk beristiqomah. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkan penyakit hati kita, dan baru kita akan mencicipi kenikmatan tadi. Wa qala akhar, sebagian orang yang lain, sebagian orang-orang yang mencapai kenikmatan di dalam beribadah itu, yang lain mengatakan, mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulu'al fajri. Illa tulu'ul fajri. Dia mengatakan, sejak 40 tahun ini, ma ghammani syai'un illa tulu'al fajri. Sejak 40 tahun, sudah sejak 40 tahun ini, tidak ada sesuatu apapun yang menjadikan aku sumpek, gundah. Aku sudah tidak pernah gundah lagi. Orang yang sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak merasakan takut, tidak merasakan khawatir, tidak merasakan sedih lagi untuk perkara dunia. Takutnya perkara akhirat. Takut husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dia takut. Takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut, ya. Tapi untuk selain itu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, selain urusan akhirat, karena sudah tidak ada apa-apa di hatinya, dunia ini tidak punya tempat lagi di hatinya, maka dia tidak pernah merasakan khawatir dan tidak pernah merasakan sedih untuk urusan dunia ini. Sama sekali dia tidak pernah merasakan itu. Makanya dia mengatakan, sudah sejak 40 tahun ini, tidak ada rasa gundah gulana yang mengotori hatiku. Aku ini sudah tidak pernah gundah, tidak pernah sumpek, sudah 40 tahun ini. Sudah 40 tahun ini. Kecuali hanya satu, yang di dunia ini yang menjadikan aku sumpek sampai sekarang, walaupun semuanya sudah tidak ada. Kecuali cuma satu yang masih membuat aku sumpek dan gundah. Apa itu? Tulu' al-fajri. Terbitnya fajar, masuk waktu subuh, itu menjadikan aku sumpek, kata dia. Loh, kenapa masuk waktu subuh kok menjadikan dia sumpek? Kalau manusia awam seperti kita, waktu subuh itu, adzan subuh itu menjadikan kita sumpek karena
Adzan subuh itu bisa memisahkan kita dengan kasur, dengan selimut. Kita harus bangun subuh, harus wudhu. Itu karena kita memaksakan diri kadang-kadang mendengar adzan subuh, ya Allah, baru tidur sebentar sudah adzan subuh. Sumpeknya lain kita. Kalau mereka, orang-orang yang telah mencapai kedudukan di sisi Allah, masuk terbit fajar, mereka sumpeknya kenapa? Gundahnya kenapa? Karena mereka harus meninggalkan tahajudnya. Waktu tahajudnya sudah habis. Waktu mereka berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala habis. Sudah masuk waktu fajar. Itu yang menjadikan mereka gundah, karena mereka ini asyik sekali hidup di pertengahan malam. Mereka ini semakin malam semakin berbinar-binar mata mereka, karena asyik berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ada di antara mereka yang dijuluki Jamalul Lail. Jamalul Lail, semakin malam semakin indah ulama tersebut, karena dia cinta dengan waktu malam. Wa qala akhar, sebagian yang lain mengatakan ahlul lail fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Sebagian yang lain mengatakan orang-orang yang merasakan kenikmatan bangun di tengah malam itu, di waktu malamnya mereka lebih merasakan kelezatan daripada yang dirasakan orang-orang yang lalai saat menikmati kelalaiannya. Orang-orang yang lalai saat menikmati kelalaiannya, mendengar hal-hal yang menjadikan mereka lalai atau mengucapkan hal-hal yang menjadikan mereka lalai. Orang-orang yang lalai, ya mereka merasakan kenikmatan dengan kelalaiannya itu. Tapi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam beramal taat, mereka tidak akan merasakan kenikmatan dalam kelalaian. Mereka akan merasakan kenikmatan dalam ketaatan. Sebaliknya, orang-orang yang lalai akan merasakan kenikmatan dalam kelalaiannya. Kalau diajak amal taat, mereka akan mengalami keresahan, kegundahan. Karena mereka harus memaksa meninggalkan kesenangannya lalai, ya mereka asik lalai. Begitu diajak taat, mereka akan merasakan tersiksa. Sama juga orang-orang yang sudah mencicipi manisnya beribadah. Pada saat mereka diajak berbuat lalai, mereka akan menolak mentah-mentah mereka, karena mereka menjadi jijik dengan perbuatan yang melalaikan tadi. Nah, itulah sebagian ulama yang sudah mencapai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala merasa heran terhadap orang-orang yang di bawah, yang lalai. Merasa heran kepada orang-orang yang lalai, bagaimana mereka bisa rela dalam kelalaian itu. Seperti halnya orang-orang yang lalai merasa heran kepada mereka yang sudah mencapai kenikmatan dalam beribadah, bagaimana mereka kok bisa merasakan kenikmatan dalam amal taat seperti itu. Jadi mereka berdua ini, dua kelompok ini berada di titik yang berbeda, di kubu yang berbeda. Yang ini tidak mungkin bisa menyatu dengan yang lain. Nah, makanya ada seorang murid tanya kepada gurunya yang tidak pernah tidur malam. Setiap malam dia berdiri menegakkan sholat sampai subuh. Setiap malam. Akhirnya murid tadi bertanya, wahai guru, kamu tidak merasakan lelah kamu nih? Bangun, berdiri dari mulai malam sampai fajar setiap hari, saya melihat kamu lakukan ini setiap hari, kamu tidak pernah lelah. Tidak pernah capek kamu. Kata guru tadi, nak, saya tidak akan jawab pertanyaan kamu sekarang, karena sekarang saya punya undangan, harus hadir walimah, diundang walimah. Datang guru tadi bersama murid tadi. Di tengah-tengah walimah itu biasanya ada acara tari-tarian. Kalau di Arab itu
ada acara tari-tarian, menari di situ ya. Biasanya orang-orang yang menari itu ya dari malam sampai pagi. Atau kalau di Jawa Tengah atau di daerah yang semacam itu ada wayang. Wayang kadang-kadang 3 hari 3 malam. Tidak tidur 3 hari 3 malam, ganti-gantian terus. Atau sebagian yang lain konser dangdut, naudzubillah min dzalik, dari malam sampai dekat subuh. Kata guru tadi kepada muridnya, itu orang-orang yang menari itu sampai jam berapa mereka menari? Kata muridnya, yang saya tahu guru sampai dekat fajar mereka itu nari-nari itu. Kata gurunya, nggak capek, nggak lelah mereka nari-nari terus begitu. Kata muridnya, bagaimana mereka lelah guru? Mereka itu asyik nari kok. Mereka itu mengalami kenikmatan pada saat menari. Bagaimana mereka bisa lelah? Kata gurunya, nah itu jawabanku untuk kamu. Apa maksudnya? Kamu sebutkan tadi mereka menari dari malam ini sampai dekat subuh. Mereka tidak mengalami kelelahan karena mereka asyik. Begitu juga aku. Aku ini asyik melakukan sholat malam seperti mereka asyik menari itu. Jadi aku sudah tidak terpaksa lagi dalam melakukan sholat. Aku mencari sholat malam karena aku mencicipi manisnya sholat malam. Maka aku sudah tidak pernah merasakan lelah lagi. Bahkan aku tidak pernah kenyang dari sholat malam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kecintaan kita terhadap ibadah, kesenangan kita dalam ibadah. Ada doa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allahumma ja'al farahi wa sururi, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ini doa luar biasa ya. Allahumma ja'al fi ta'atik. Ya Allah, jadikanlah dalam ketaatanmu, ketaatan kepadamu, farahi wa sururi, kesenangan dan kegembiraanku dalam berbuat taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kesenangan dan kegembiraanku itu dalam amal taat kepadamu. Kita ini senangnya apa? Manusia ini punya kesenangan dan punya kegembiraan. Sebagian besar manusia, mayoritas manusia, kesenangan dan kegembiraannya untuk hal-hal yang sia-sia. Sebagian yang lain untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita minta kepada Allah dengan doa para walinya ini ya, doa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah kegembiraan dan kesenanganku dalam beramal taat kepadamu. Wa fi mardatika jami'a umuri, dan jadikanlah segala perkara yang aku lakukan berada dalam keridhaanmu. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Doanya masih panjang, insyaallah nanti akan dibahas kalau ada waktu di kesempatan yang lain. Wa qala akhar laula qiyamul lail wa mulagatil ikhwan fillah ma ahbabtul baga fid dunya. Yang lain mengatakan, andai kata jika bukan karena berdiri di tengah malam melakukan sholat dan bertemu dengan saudara-saudara, sahabat-sahabatku di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma ahbabtul baqa fid dunya, maka aku tidak menginginkan berada di dunia ini. Aku sudah, kalau bukan karena dua hal itu, aku ingin segera mati. Jadi apa yang menjadikan para wali Allah itu masih betah dengan berada di dunia ini, padahal mereka ini bencinya dengan dunia luar biasa. Dunia ini tidak ada di hati mereka. Mereka tidak pernah menengok dunia. Dunia ini mereka jadikan lahan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan sangat gembira, bahagia sekali, karena hati mereka ini tidak ada di dunia ini. Hati mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadis
man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'ahu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah ingin pula berjumpa dengannya. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah itu? Yaitu mati, mengalami kematian berjumpa dengan Allah. Mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang-orang yang beriman. Jadi, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman ini bukan orang beriman yang sembarangan, yang memiliki keyakinan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang beriman tapi tidak merasa terpenjara di dunia ini karena iman kita yang sangat tipis. Tapi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dunia ini benar-benar penjara bagi mereka, sehingga mereka ini tidak betah sebetulnya tinggal di dunia. Yang menjadikan mereka ini masih betah menghibur mereka di penjara dunia ini hanya dua hal. Yang pertama adalah bangun di tengah malam, yang kedua adalah bertemu dengan sahabat-sahabat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang sejalan dengan mereka menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbarahum fi dzalika katsiratun masyhuratun. Kabar tentang mereka, ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan kecintaan mereka terhadap salat tahajud, salatul lail, bangun di tengah malam, kabar tentang mereka itu banyak sekali. Waqad shalla khalaik minhumul fajr biwudu'il isya. Sebagian dari mereka ada yang salat subuhnya dilakukan dengan wudunya isya. Jadi mereka dari mulai salat isya sampai subuh itu tidak batal wudunya. Maksudnya tidak tidur mereka ini. Salat subuhnya, karena salat subuhnya mereka lakukan dengan wudunya salat isya. Jadi mereka tidak tidur sama sekali sampai adzan subuh, dan itu mereka lakukan kadang-kadang sampai puluhan tahun. Kalau tidak salah, Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, disebutkan di dalam biografinya, 40 tahun salat subuh dengan wudunya isya. Artinya dia tidak pernah tidur malam, dan dia melakukan itu bukan terpaksa. Dia melakukan itu mengalami kenikmatan yang luar biasa, seperti kita mungkin kalau nonton film bisa tidak ke kamar mandi, tidak makan, nonton film seri, umpamanya kita asyik, bisa dari isya sampai subuh, kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan lagi, nggak berasa kita tahu-tahu adzan subuh. Nah itu kalau orang awam yang menghabiskan waktu sia-sia seperti kita. Tapi mereka orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini bisa bertahan wudunya isya tanpa memaksakan diri, tanpa menyakiti dirinya sampai adzan subuh. Sampai adzan subuh. Subhanallah. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iktadih, kata Allah. Mereka itulah adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan petunjuk-petunjuk mereka itu, iktadih, ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Karena petunjuk mereka datangnya dari Allah. Mereka dapat dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Dan mereka pegang teguh sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke Rasul-Rasul Allah, ke Nabi-Nabi Allah, dan sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau mau memiliki hidup seperti mereka, iktadih, kata Allah, ikuti. Jadikan mereka itu panutan hidup kita, maka kita akan mencapai apa yang mereka capai. Fa'alaika rahimakallah, maka harus bagi kalian, wajib bagi kalian yang mau mencapai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hukumnya tetap sunnah. Tapi kalau kita mau mencapai kedudukan di sisi Allah, ini menjadi wajib.
Wajib bagi kalian, semoga Allah merahmati kalian, kata Habib Abdullah, biqiyamil lail, mendirikan sholat malam, wabil muhafadzah alaihi, dan menjaga sholat malam tadi, mendirikannya dan menjaga sholat malam itu tidak pernah ditinggalkan, wabil istikthar minhu, dan memperbanyak bangun di tengah malam, baik mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, beristighfar, bertasbih, melakukan ibadah yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakun, jadilah min ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi haunan, seperti ayat Al-Quran ini ya, ini diambil dari ayat Al-Quran. Jadilah tergolong hamba-hamba Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang mereka itu yamshun alal ardi, yang mereka itu berjalan di muka bumi ini haunan, dengan tenang, karena hati mereka yang terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat kerusakan di muka bumi, tidak mencaci maki orang, tidak berbuat kekacauan di muka bumi ini, tidak menarik perhatian, sombong, supaya diakui di kanan, di kiri, tapi mereka berjalan dengan tenang. Kalau jalan juga tidak tergesa-gesa. Haunan, mereka tidak pernah hidup tergesa-gesa. Tenang karena pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza khatabahum al-jahiluna, wa idza khatabahumul jahiluna, kalau ada orang-orang yang bodoh, yang tidak kenal Allah, tidak kenal akhirat, yang jauh dari petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza khatabahum al-jahilun, kalau orang-orang bodoh itu berbicara dengan mereka, maksudnya berbicara yang menyakiti mereka, atau merendahkan mereka, atau menganggap mereka ini orang yang bodoh, orang yang sesat, orang yang salah. Nah, zaman sekarang ini banyak orang yang tidak seperti ini. Ini Allah mengajarkan ini, ibadur rahman. Ibadur rahman, hambanya ar-Rahman itu seperti apa sifat-sifatnya? Hambanya ar-Rahman itu bukan tukang balas. Kalau diejek, balas ngejek. Lebih-lebih lagi diejek sekali, balasnya 10 kali. Ini bukan ibadur rahman. Ibadur rahman itu bukan orang yang pendendam. Allah ini menjelaskan, ibadur rahman itu seperti apa? Kalau jalan tenang, kalem, tidak menimbulkan kekacauan, tapi dia kalau jalan tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau orang-orang bodoh mencaci mereka, merendahkan mereka, menyalah-nyalahkan mereka, bagaimana apa yang mereka lakukan? Qalu salama. Salama. Mereka menjawabnya dengan salam. Salam. Mereka tidak membalas cacian dengan cacian. Yang lebih parah lagi, ada orang mengaku dirinya sebagai ibadur rahman, bukan cuma membalas cacian, mereka yang mencaci terlebih dahulu. Ada orang yang beda, tampil beda dengan mereka, mereka caci, mereka rendahkan, mereka sesatkan. Ini bukan ibadur rahman. Bukan ibadur rahman, mereka masih berada di jarak yang sangat jauh antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mengenali siapa ibadur rahman, sifat-sifatnya dijelaskan oleh Allah. Pertama, tenang. Tidak jerat-jerit, tidak mencari perhatian. Kalau jalan juga kalem, tidak menyolok. Ini ibadur rahman. Kalau ada orang yang mencaci mereka, mereka balas dengan salama. Salam. Mereka balas dengan salam ini apa? Dengan doa. Yang mencaci itu mereka doakan, bukan mereka balas dengan cacian. Mereka jawab dengan kata-kata yang santun. Di antara contohnya Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah dicaci maki habis bersih oleh seseorang, selesai sampai orang itu kehabisan kata-kata untuk mencaci maki itu. Kata Imam Ali Zainal Abidin, sudah selesai apa yang kamu ucapkan? Sudah. Dia sudah tidak punya kata-kata lagi untuk mencaci, sudah selesai. Yang kamu tidak tahu tentang kekuranganku masih lebih banyak lagi. Terima kasih, kamu telah
menyampaikan kepadaku kekuranganku, mengingatkanku, yang kamu tidak tahu kekuranganku masih lebih banyak lagi. Ini qalu salama. Tidak dibalas dengan cacian, tapi ini dengan sesuatu yang santun. Kadang-kadang dengan doa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian sifat yang lain ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yaitu mereka yang bermalam di malam hari. Malam itu mereka khususkan untuk Tuhan mereka. Yabituna li rabbihim, bermalam untuk Tuhan mereka dalam kondisi sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri menegakkan salat. Wattasafa bibagiyati awsafihim allati wasafahumullahu biha fi hadhil ayat ila akhiriha, dan Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka itu dengan sifat-sifat yang disebutkan lagi di dalam beberapa ayat sesudah ini. Wa in ajasta anil katsir min qiyamil lail. Nah, kamu juga sudah tahu tadi di antara sifat-sifat ibadur rahman mereka melakukan salat. Jadi jangan tinggalkan salat di tengah malam. Maksudnya salat di tengah malam. Jadi jangan tinggalkan salat di tengah malam. Wa in ajasta anil katsir, kalau kamu tidak mampu melakukan salat min qiyami bil lail, tidak mampu melakukan salat di tengah malam itu dalam jumlah yang banyak, fala ta'jaz anil galil, maka ta'jaz anil galil minhu, jangan kamu sampai tidak mampu melakukannya walaupun sedikit. Kalau menghidupkan malam itu tidak bisa lama-lama, kamu tidak bisa banyak, lakukan sebentar saja. Rokaatnya tidak bisa banyak, lakukan dengan rokaat yang sedikit. Waktunya tidak bisa banyak, lakukan walaupun cuma sedikit, walaupun cuma sebentar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu. Ma tayassar, apa yang dimudahkan bagi kamu, bacalah Al-Quran itu. Apa-apa yang dimudahkan bagi kamu, ai fi qiyamin minal lail. Ini ayat ini berkaitan dengan qiyamul lail di surat Al-Muzammil yang sudah kita bahas. Artinya kalau kamu tidak bisa panjang, maka lakukan sebentar saja juga tidak masalah, yang penting jangan meninggalkan bangun di tengah malam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi qiyamil laili walau rak'ah. Hendaklah kalian itu bangun sholat malam, kata Rasulullah SAW, walau rakaatan, walaupun cuma mengerjakan 1 rakaat. Berarti ini berkaitan dengan sholat sunnah witir yang dilakukan di pertengahan malam. Walaupun cuma 1 rakaat witir. Nah, kemudian ada yang mengatakan witir itu 1 rakaat juga sudah sah. Wa ma ahsan wa ajmal lilladzi yaqra'ul Qur'anil karim bil ghaib ay yagra'a kulla lailah fi qiyamihi bil lail syai'an minhu. Betapa bagus dan indahnya bagi mereka yang ingin membaca Al-Quran di pertengahan malam itu, mereka yagra' kulla lailah, membaca Al-Qurannya itu di setiap malam, fi qiyamihi, dalam kondisi mengerjakan sholat. Jadi mereka punya tadarusan membaca Al-Quran sambil sholat di tengah malam. Ini lebih indah lagi. Wa yagra'uhu 'ala tadrij, dan mereka membacanya dengan tertib. Min awalil Quran ila akhirihi, dari awal Quran sampai akhirnya, yaitu menghatamkan Al-Quran. Pahalanya sangat berlipat-lipat ini ya. Dan baca Al-Qurannya pasti akan lebih mendapatkan hikmah, bisa lebih menguatkan hati jika dia membaca Al-Quran dalam kondisi sholat malam di pertengahan malam itu. Nah, Ustadz, kalau saya tidak hafal sekarang, sarana untuk membawa Al-Quran itu lebih mudah lagi. Ada yang jual rihal untuk orang sholat malam berdiri, itu bisa beli itu sambil membuka Al-Qurannya, tidak ada
masalah, atau ada yang membacanya sambil pegang HP tidak ada masalah, atau walaupun dengan Al-Quran, membuka Al-Quran tidak ada masalah asal dia tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Sah-sah saja dia membaca Al-Quran tadi. Nah, kalau dia hafal itu lebih bagus lagi. Nah, mengulang-ulang hafalan di pertengahan malam itu manfaatnya luar biasa. Hatta takuna lahu fi qiyamil lail khatmah, hingga dia bisa menghatamkan Al-Quran pada saat dia bangun di pertengahan malam. Bisa kita lakukan setengah juz, atau seperempat juz, atau 1 juz, lebih bagus lagi. Kalau 1 juz, dia melakukannya 8 rakaat, berarti per rakaat itu nanti ada beberapa halaman dia bagi sampai 8 rakaat gitu ya. Sehingga dia bisa menghatamkan. Ada juga Al-Quran yang 1 juznya 8 lembar. Jadi kalau dia mau melaksanakan sholat lail, setiap 1 rakaat 1 lembar, berarti selesai 8 rakaat dia sudah 1 juz. Kalau dia 1 juz setiap malam, berarti sebulan sekali dia menghatamkan Al-Quran. Di waktu sholat malam tadi manfaatnya sangat besar sekali. Imma fi kulli syahrin, dia bisa menghatamkannya di setiap bulan, au fi kulli arba'in, bisa juga menghatamkannya setiap 40 hari, au agal min dzalik au aktsar, atau bisa juga dia menghatamkannya lebih cepat dari sebulan, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau lebih dari 40 hari. Ala hasabin nasyat wal himmah, sesuai dengan kadar semangat dia dan giatnya dalam menghatamkan Al-Quran. Alhasil setiap orang bisa mengukur semangatnya, kekuatannya masing-masing. Kita selesaikan tinggal sedikit. Wa alam annal galilad daim khairun minal katsiril munqati'. Ketahuilah sesungguhnya amalan yang sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Lebih baik kamu sedikit, saya bisanya 1 rakaat, tapi terus jangan ditinggalkan, daripada 11 rakaat tapi hari ini 11, besok 3 hari tidak sholat, lalu 11 lagi, itu bekasnya tidak ada. Tapi kalau kamu 1 hari, setiap hari umpamanya 1 rakaat tapi terus dilakukan, atau 2 rakaat terus dilakukan seperti itu, ini akan mendatangkan bekas dan mendatangkan hasil. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling langgeng walaupun sedikit. Wal yattakhidh hadzal qari' al-madhkur wirdan laziman yuwadhib alaihi wa yaqdhihi idza fatahu. Hendaklah para pembaca menjadikan amal perbuatan ini, amal bangun di salat, amal bangun di tengah malam ini menjadi wirid, yaitu amal yang dilakukan secara kontinu, yuwadhib alaihi. Yuwadhib itu membiasakan terus bangun di tengah malam, wa yaqdihi idza fatahu. Jika terlewat, tahu-tahu tidur tidak bisa bangun malam, maka mengqadha'nya. Karena yang paling disukai Allah itu yang langgeng. Kalau kelewatan kamu tinggalkan begitu, kamu sudah tidak langgeng lagi dalam mengerjakannya. Jadi bagaimana? Kalau kelewatan, ya sudah diqadha'. Salat malamnya dilakukan di waktu pagi hari. Bisa dilakukan sebelum sholat subuh, bisa dilakukan di waktu duha, tapi lebih baik kalau dia bangun umpamanya sudah adzan subuh dan sholat subuh belum dimulai, dia bisa mengqadha' sholat malamnya. Dia bisa qadha' sholat malamnya, jangan ditinggalkan sama sekali. Wa yaqdihi, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, mengqadha'nya hatta ta'tadan nafas al-muwadhabah wa tatamaranna alal mudawamah, sampai nafsu itu terbiasa melakukannya dan terus belajar melakukannya dengan langgeng.
Wala yufawwituhu illa li'udhur, dan hendaklah dia tidak meninggalkannya kecuali karena uzur, seperti ketiduran atau sakit sehingga dia tidak bisa mengerjakan sholat malam atau hal-hal yang semacam itu. Waqad warada, telah disebutkan dalam riwayat, anna man nama an hizbihi minal Qur'an aw an syai'in minhu fagara'ahu fima baina subuh wa dhuhur katabalahu ka'annama gara'ahu minal lail. Telah diriwayatkan mereka yang tertidur dari hizibnya, dari Al-Quran yang biasa dia baca di pertengahan malam, atau dari sebagian dari bacaannya, tertidur dia di tengah malam, hilang kebiasaannya, biasanya dia bangun tengah malam membaca Al-Quran, tapi tertidur dia, tidak bangun, fagara'ahu fima baina subuh, lalu dia membacanya, mengganti bacaan malam itu, fima baina subuh wa dhuhur, di antara waktu subuh dan waktu dhuhur, maksudnya dia qadha, katabalahu ka'annama gara'ahu minal lail, dicatat seakan-akan dia membacanya di waktu malam, tetap dicatat pahalanya seperti bacaan orang di pertengahan malam. Ini faidah yang sangat besar. Ini riwayat ini ada wa kana alaihi salatu wassalam, dan disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, idza mana'ahu min qiyamihi bil lail, jika dia bi'udhur, jika dia mendapat uzur sehingga tidak bisa, tercegah dari melakukan sholat malam, min maradin, uzur sakit, au ghairihi, atau selain sakit yang menghalangi beliau untuk bangun sholat malam, yusallihi bin nahar, maka dia melakukannya, maksudnya mengqadha'nya di siang hari. Nah ini bagi mereka yang mau melakukan dengan langgeng, menjadikan bangun malam dan membaca Al-Quran di pertengahan malam itu menjadi wirid sehari-harinya, kalau terlewatkan, ya dia mengqadha'nya di siang hari antara subuh dengan zuhur, maka dia dihitung seperti tidak meninggalkan bacaannya di tengah malam tadi. Ini adalah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang menginginkan istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesenangan, kegembiraan kita dalam amal taat kepadanya, dan menjadikan segala perkara yang kita lakukan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kita termasuk mereka yang bisa mencicipi kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan hati kita, dilumerkan hati kita, dibangun motivasi kita sehingga bisa mengerjakan ibadah-ibadah sunnah dengan baik, khususnya sholat malam dan menghatamkan Al-Quran di pertengahan malam. Dicabut dari dalam hati kita keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada selain akhirat, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke akar-akarnya kecintaan, keinginan, kerinduan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada amal taat untuknya dan kepada akhirat, dan dijadikan semua perkara yang kita lakukan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمين الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.